kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait dengan manajemen persediaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 2. Kenalkan, saya Arya Mani dengan nomor absen 5, lalu ada rekan saya Dini Nurfitra dengan nomor absen 4, dan juga Agus Wirabawa dengan nomor absen 6. Untuk materi pertama akan saya bawakan langsung. Jadi next. Nah, jadi apa itu manajemen persediaan? Jadi manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen persediaan mengacu pada proses pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan inventaris perusahaan. Hal ini mencakup pengelolaan bahan mentah, komponen, dan produk jadi, serta pergudangan dan pemrosesan barang-barang tersebut. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Next. Fungsi persediaan. Jadi persediaan dapat memiliki berbagai macam fungsi yang dapat menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat fungsi persediaan adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama, persediaan dapat memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. Terus yang kedua, persediaan berfungsi untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. Terus yang ketiga, fungsi persediaan untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Dan yang terakhir, persediaan berfungsi untuk menghindari inflasi dan juga kenaikan harga. Next. Jadi persediaan memiliki peran yang sangat penting karena persediaan fisik banyak melibatkan investasi terbesar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan, dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan dan mungkin memiliki opportunity cost atau dana yang dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup, dapat mengakibatkan meningkatkan biaya-biaya karena kekurangan bahan. Next. Kita masuk ke model-model persediaan. Jadi, model manajemen persediaan adalah metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal untuk disimpan oleh suatu perusahaan. Model-model ini membantu perusahaan untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dengan biaya kekurangan persediaan, sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Berikut ada beberapa model manajemen persediaan yang umum digunakan, yakni yang pertama model EOQ atau Economic Order Quantity. Model EOQ adalah model yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal untuk dipesan setiap kali. Model ini mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan permintaan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal. Adapun rumus yang digunakan dalam model ini yakni Q sama dengan akar 2DS dibagi H, dengan keterangan Q sebagai jumlah pesanan yang optimal, D sebagai permintaan tahunan, S sebagai biaya pemesanan per pesanan, dan H sebagai biaya penyimpanan per unit persediaan per tahun. Next. Lalu yang kedua, ada model sistem persediaan periodik. Jadi, model sistem persediaan periodik merupakan model yang digunakan untuk menghitung persediaan secara berkala, biasanya pada akhir periode akuntansi. Model ini tidak mempertimbangkan tingkat persediaan secara real-time, sehingga hanya cocok untuk perusahaan yang memiliki tingkat permintaan yang stabil.
Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam model ini, yakni yang pertama hitung tingkat penggunaan persediaan selama periode akuntansi, lalu hitung persediaan rata-rata selama periode akuntansi, ketiga hitung persediaan pengaman, dan yang keempat hitung jumlah persediaan yang harus dipesan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada model sistem persediaan perpetual. Model sistem persediaan perpetual adalah model yang digunakan untuk memperbarui persediaan secara real time setiap kali terjadi transaksi. Model ini lebih akurat daripada model sistem persediaan periodik, sehingga cocok untuk perusahaan yang memiliki tingkat permintaan yang tidak stabil. Adapun langkah-langkah dalam model sistem persediaan perpetual. Yang pertama yaitu catat setiap transaksi yang terjadi seperti pembelian, penjualan, dan penyesuaian persediaan. Yang kedua, perbarui persediaan secara real time. Yang ketiga, hitung persediaan pengaman. Dan yang keempat yaitu pesan persediaan kembali saat persediaan mencapai tingkat pemesanan kembali. Next. Dan yang keempat yaitu ada model just in time. Model just in time adalah model yang digunakan untuk meminimalkan persediaan dengan hanya memesan persediaan ketika dibutuhkan. Model ini cocok untuk perusahaan yang memiliki pemasok yang andal dan memiliki tingkat permintaan yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip model just in time. Yang pertama, pasokan yang andal. Jadi perusahaan harus memiliki pemasok yang dapat memberikan persediaan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang kedua, permintaan yang dapat diprediksi. Jadi perusahaan harus dapat memprediksi permintaan dengan akurat. Yang ketiga, ada kualitas yang tinggi, yang mana perusahaan harus memastikan bahwa persediaan yang diterima berkualitas tinggi. Dan yang keempat, ada pengurangan pemborosan, di mana perusahaan juga harus berusaha untuk mengurangi pemborosan dalam semua proses. Yang kelima, ada model kontrol persediaan dua titik. Model kontrol persediaan dua titik adalah model yang menggunakan dua titik pemesanan kembali untuk memastikan bahwa persediaan tidak pernah kehabisan. Titik pemesanan kembali pertama digunakan untuk memesan persediaan normal, sedangkan titik pemesanan kedua digunakan untuk memesan persediaan tambahan jika terjadi permintaan yang tidak terduga. Jadi rumus pemesanan pertama yaitu R1 Q dikurang D dikali TL. Yang mana keterangannya R1 adalah titik pemesanan kembali pertama, Q adalah jumlah pemesanan yang optimal, D permintaan tahunan, dan TL adalah lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persediaan. Untuk rumus yang kedua, yaitu ada rumus titik pemesanan kembali kedua, yaitu R2. Yang mana keterangannya adalah R2 adalah titik pemesanan kembali kedua, Q adalah jumlah pemesanan yang optimal, D permintaan tahunan, TL adalah lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persediaan. S adalah waktu keamanan atau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persediaan tambahan jika terjadi permintaan yang tidak terduga dalam pemilihan model yang tepat. Jadi rumus R2 ini adalah Q dikurang dalam kurung D dikali dalam kurung TL ditambah S. Tutup kurung. Next. Selanjutnya, model manajemen persediaan yang tepat untuk suatu perusahaan akan bergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama, ada jenis produk yang dijual. Yang kedua, ada tingkat permintaan. Yang ketiga, keandalan pemasok. Yang keempat, biaya penyimpanan. Yang kelima, biaya pemesanan. Dan yang keenam adalah kapasitas penyimpanan.
Jadi dalam manajemen rantai pasokan dan manajemen persediaan, model inventaris untuk permintaan independen digunakan untuk mengelola produk yang permintaannya tidak bergantung pada permintaan produk lain. Permintaan ini biasanya berasal dari pasar eksternal atau pelanggan akhir dan bersifat acak atau tidak terprediksi secara langsung. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah beberapa model inventaris yang sering digunakan untuk permintaan independen. Yang pertama yaitu ada economic order quantity. Economic order quantity adalah model klasik yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan untuk meminimalkan total biaya persediaan yang mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua yaitu reorder point. Reorder point adalah titik persediaan di mana pesanan baru harus ditempatkan untuk menghindari kehabisan stok. ROP atau reorder point biasanya dihitung dengan mempertimbangkan lead time dan tingkat penggunaan harian. Yang ketiga yaitu safety stock. Safety stock adalah stok tambahan untuk disimpan untuk mengatasi ketidakpastian dalam permintaan dan lead time. Safety stock membantu mengurangi risiko kehabisan stok. Dan yang keempat yaitu periodic review system atau P system. Dalam sistem tinjauan periodik, persediaan diperiksa dan diisi kembali pada interval waktu yang tetap. Jumlah pesanan dihitung untuk membawa persediaan hingga tingkat maksimum yang diinginkan. Yang kelima yaitu continuous review system atau Q system. Dalam sistem tinjauan kontinu, persediaan terus dipantau dan pesanan ditempatkan setiap kali persediaan mencapai reorder point. Jumlah yang dipesan biaya tetap. Berikutnya langkah-langkah dalam Q system. Yang pertama yaitu menentukan EOQ, yang kedua menghitung ROP, yang ketiga pantau persediaan secara kontinu, dan yang keempat menempatkan pesanan ketika persediaan mencapai ROP. Model-model tadi membantu perusahaan dalam mengelola persediaan dengan permintaan independen secara efektif, mengurangi biaya dan meningkatkan tingkat layanan. Pemilihan model yang tepat tergantung pada karakteristik permintaan, biaya terkait, dan kebijakan persediaan perusahaan. Model probabilitas dengan lead time constant mengacu pada pendekatan di mana lead time atau waktu antara pemesanan dan penerimaan barang diasumsikan tepat, sementara permintaan selama lead time bisa bervariasi dan diatur berdasarkan distribusi probabilitas tertentu. Model ini sering digunakan untuk menghitung safety stock dan reorder point dalam sistem inventaris. Yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengembangkan model probabilitas dengan lead time constant. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Yang kedua, menghitung permintaan selama lead time. Yang ketiga, menentukan tingkat layanan atau service level. Tingkat layanan adalah probabilitas bahwa persediaan tidak akan habis selama lead time. Ini sering dinyatakan sebagai persentase, misalnya 9,5%. Yang keempat yaitu menentukan faktor keamanan. Faktor keamanan adalah nilai dari distribusi normal yang sesuai dengan tingkat layanan yang diinginkan. Ini bisa ditemukan menggunakan tabel distribusi normal standar. Yang kelima yaitu menghitung safety stock. Safety stock adalah jumlah tambahan persediaan yang disimpan untuk mengatasi ketidakpastian dalam permintaan selama lead time. Dan yang keenam yaitu menghitung reorder point.
Reorder point adalah tingkat persediaan di mana pesanan baru harus ditempatkan untuk menghindari kehabisan stok. Model probabilitas dengan lead time konstan membantu perusahaan mengelola persediaan dengan lebih baik di bawah ketidakpastian permintaan. Dengan menghitung safety stock dan reorder point secara akurat, perusahaan dapat mengurangi risiko kehabisan stok dan memastikan ketersediaan produk yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu fixed period atau P-system. Fixed period P-system juga dikenal sebagai periodic review system atau fixed interval system adalah metode manajemen persediaan di mana tingkat persediaan diperiksa dan pesanan dibuat pada interval waktu yang tetap. Dalam sistem ini, kuantitas yang dipesan dapat bervariasi tergantung pada jumlah persediaan yang tersisa saat periode tinjauan tiba. Komponen utama fixed period atau P-system. Yang pertama yaitu periode tinjauan atau P. Interval waktu tetap antara setiap pemeriksaan persediaan. Yang kedua yaitu level target atau T, level persediaan yang ingin dicapai setelah pemesanan baru diterima. Yang ketiga yaitu lead time atau L, waktu yang diperlukan untuk menerima pesanan setelah pemesanan dilakukan. Yang keempat yaitu permintaan selama periode atau D, permintaan rata-rata selama periode tinjauan dan lead time. Yang kelima yaitu safety stock atau SS, stok tambahan untuk mengatasi ketidakpastian dalam permintaan dan lead time. Fixed period P-system adalah metode manajemen persediaan yang mempermudah pengelolaan persediaan dengan melakukan pemeriksaan pada interval waktu tetap. Dengan menghitung level target berdasarkan permintaan, rata-rata, dan safety stock, perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang yang cukup dan mengurangi resiko kehabisan stok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa menghubungi kami lewat WhatsApp. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.